Jadi kalau dari perbincangan tadi, datangnya P3 ke PDIP itu seperti botol ketemu tutupnya gitu kan. PDIP yang waladolin, P3-nya amin. Oh, pintar bener. Iya kan? Bener kan? Memang Presiden Jawa Timur ini memang pasti bener ngomong Gitu begini. kan? Ya, Tapi ya. Bang Kodari mungkin bisa dilanjutkan. Jadi koalisi baru partainya, belum koalisi calon. Jadi gimana maksudnya? Menurut saya memang kesepakatan dan target dari P3 itu ya sampai berkoalisi dengan partai saja. Dia jadi punya makna dalam pertarungan 2024 begitu. Nah, tapi untuk calon wakil presiden menurut saya nanti diserahkan kepada PDI Perjuangan. P3 boleh saja berharap ya. Hoping for the best but expecting the worst. Kira-kira gitu judul lagu nih. Hoping for the best, expecting the worst. Kalau misalnya kadernya P3 dirangkul sebagai calon wakil presiden, alhamdulillah. Tapi kalaupun enggak, tetap alhamdulillah. Nah, mengenai calon wakil presiden dari PDI Perjuangan, menurut saya targetnya itu bukan P3, tapi NU. Nah, jadi secara institusi ada P3, Partai Islam tradisional, tapi secara kultural dan secara elektoral, menurut saya PDI Perjuangan matanya itu kepada P3, kepada Nahdlatul Ulama. Nah, karena itulah dari 7 nama, saya nggak tahu yang disebut Bu Mega itu 10 siapa saja ya. Jadi saya nggak berani ngomong soal 10, saya 7 saja. Dari 7 nama yang disebut oleh Pak Jokowi itu kita bisa sisir yang merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, itu siapa saja? Menurut saya dari 7 nama, itu cuma 3 saja. Muhaimin Iskandar, Erick Thohir, Mahfud MD. Gitu. Jadi kalau menurut saya, PDI Perjuangan itu harusnya ke 3 nama ini. Sehingga menurut Bang Kodari itulah 3 nama kan itu. Menariknya begini nih, ini tebak-tebakannya nih, ini spekulasinya. Kan sekarang ada wacana Sandiaga Uno gabung dengan P3. Betul. Tapi Sandiaga Uno, setahu saya nih ya, nggak punya kaki di Nahdlatul Ulama. Dan menurut saya itu menjadi kendala. Karena yang akan dicari oleh PDI Perjuangan itu bukan hanya berkoalisi dengan Partai Islam, tetapi juga dengan masyarakat Nahdlatul Ulama. Gitu. Nah, yang punya echo itu pasti orang yang sudah menjadi keluarga besar. Siapa ya? Mahfud, ya Erick, ya Muhaimin Iskandar gitu. Cuman kan Muhaimin per hari ini kan sudah dengan dengan Prabowo gitu. Itu tapi kalau 7. Kalau 7. Kalau 10 kata Ibu Mega. Nah, kalau saya 8 aja dulu ya. Saya nggak tahu 10 ya. Saya 8, usul 8. Satu lagi siapa? Satu lagi, Ma'ruf Amin. Lo yang ngapain cari yang jauh-jauh? Ma'ruf Amin aja. Kan notabene Ma'ruf Amin sudah representasi Nahdlatul Ulama. 2019 diambil karena Nahdlatul Ulama. Loh, kalau Ganjar dengan Ma'ruf Amin kan sama aja dengan mengatakan bahwa ya ini kan kelanjutan dari Jokowi Ma'ruf Amin kan begitu kan? Gitu loh. Jadi kalau saya 8. Saya nggak tahu 10-nya Bu Mega. Pak Nusman gimana? 3 plus 1 tadi aja. 3 yang kira-kira menonjol. Siapa tuh 10 Bu Mega itu? Siapa tambahannya? Saya enggak. Kalau apa yang diungkap oleh Bung Kodari itu ya itulah kenikmatannya sebagai seorang pengamat. Ya itu bebas saja, nggak apa-apa. Tapi saya ulang kembali, saya tadi belum sempat selesai memaknai berkaitan dengan kerjasama. Mohon maaf ya Mas, saya tidak menyebut kata-kata koalisi. Iya. Kerjasama yang kita lakukan tadi. Saya memaknainya itu tadi saya katakan itu tidak sederhana sebabnya kerabat kami ini P3 ini sebelumnya kan sudah melewati beberapa proses yang bergabung dengan apa dan KIB. Ya. Saya pertegas KIB. Gitu loh, ya. Dan yang lain-lainnya pun juga lain-lainnya pun juga punya teman sendiri-sendiri. Yang saya memanai makanya kami mengapresiasi itu adalah penghormatan, itu adalah yang lain pun juga punya kawan-kawan ini sendirian langsung mengambil sikap. Itu tentu ada perhitungannya dan sangat merenungkan dengan keberadaannya. Gitu. Bisa saja kalau seperti yang Ustadz Kodari tadi sampaikan, Ustadz politik gitu kan, macam-macam dengan analisa 7-10 orang ini dan sebagainya. Tapi itu bahasan itu tidak untuk kita membahas negara, bukan untuk membahas bangsa, Pak. Karena langsung nonjok ke orang. Itu bedanya dengan kami. Seperti apa yang dimaknai oleh apa yang disampaikan oleh Ibu. Mohon maaf nih Mas, jadi levelingnya tidak demikian. Jadi tentu kita sampai kepada hal seperti itu, tentu tadi ada kalimat dari Ibu tadi, sabar. Nah, maka itu mencari pasangan itu juga nggak main
Tapi tidak apa-apa, saya bukan berarti menentang apa yang disebut-sebut itu tadi, boleh-boleh saja. Gitu. Karena sebelumnya Pak Jokowi juga menyebut hal seperti itu, Pak Nusirwan. Dan ini wajar saja lah kalau masyarakat. Pak Jokowi yang nyebut. Betul, Pak Jokowi. Dan menurut saya wajar saja kemudian jika ini berkembang di kalangan masyarakat. Pada akhirnya nanti di dalam proses hari demi hari, tentu akhirnya akan menemukan bentuknya yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh negeri ini untuk pasangan pemimpin kelak di kemudian hari. Dan bersama-sama kerjasama ini tadi mungkin besok juga ada yang sepakat dengan cara berpikirnya P3 untuk bersama dengan PDI. Oh betul itu, P3 itu sikapnya itu benar. Nah, nanti akhirnya akan menemukan. Dan Bu Mega kan pasti akan dialog ya dengan beberapa pihak. Kalau kita runtut, dan mungkin ini akan terjadi lagi untuk calon presiden. Masa yang kecil ngajari yang besar. Itu sudah Mega, diajari sama yang kecil Bu tadi. Mega itu kan dialognya dengan siapa? Dengan Mas Bambang Pacul, memang ketua bidang pemenangan. Dengan Mas Utut Adianto. Habis itu diskusi juga dengan Mbak Puan, Mas Nanan, gitu ya. Mungkin juga dengan Mas Hasto dan Bang Oli misalnya. Nah jadi kalau mau tahu siapa calon pilihannya Ibu Mega, saya kira harus tanya nama orang itu tuh. Survei nama orang itu, wawancara itu. Nah, itu dapat itu. Kalau bisa nanti undangan itu salah satu dari 6 itu. Nah, mungkin ada bunyi itu nanti. Nah, Mas Bambang Pacul itu kan ceritanya habis dialog dengan Bu Mega, itu dia bilang kan, ini saya kutip dari media ya, itu kalau dirasa-rasa nih diukur-ukur, kayaknya Ibu Mega itu sudah 90% Ganjar Pranowo. Kan gitu. Nah, mungkin kalau nanya Mas Bambang Pacul, dan kalau Mas Bambang Pacul udah diajak diskusi sama Ibu, barangkali kalau keluar nama, itu juga ada 90%. Atau jawabannya Mas Bambang, belum diajak diskusi sama Ibu. Iya, sekarang kalau sudah diajak diskusi ya maksud saya ya. Ya, tapi bagaimana proses kemudian dari P3 sendiri untuk berunding ke depannya, Mas Awi, untuk menentukan ini atau mengajukan pasangan dari Pak Ganjar ini? Ya, tadi itu kan launching kerjasama politik ya antara PDI dan P3. Ini masih ada tahapan-tahapan berikutnya, termasuk di internal P3 maupun di internal PDIP. Itu sama-sama saling menghormati. Toh pendaftaran ke KPU itu masih bulan Oktober. Masih ada 5 bulan lagi, waktu yang cukup panjang untuk memotret nama-nama yang potensial bisa mendongkrak kemenangan Pak Ganjar. Jadi kalau diputuskan hari ini, itu 5 bulan ke depan, itu dinamika politik itu masih sangat mungkin berubah. Betul. Jadi akan mencermati selama 5 bulan ke depan, pasti itu yang namanya pilihan secara langsung itu tidak bisa mengabaikan ya dinamika politik yang ada di lapangan, perkembangan elektabilitas masing-masing orang, apakah ini bisa menutup kekurangan dari Pak Ganjar sehingga mendongkrak kemenangan, itu penting. Bukan hanya sekedar soal sebut-sebut nama. Kalau kami meyakini Presiden Jokowi menyebut nama itu kan sporadis saja, termasuk PLT Ketum P3 juga disebut ketika harlah P3. Terus apakah kemudian itu yang kami usulkan kan belum tentu. Perlu kami kajian secara mendalam. Kalau dari kami manfaat dan mudaratnya kita timbang. Gitu. Ini bisa nggak? Kan kita ini bekerja sama dengan PD ini ingin menang gitu, ingin menang. Pasti. Jangan sampai kita mengusung orang yang justru menggerogoti kemenangan gitu. Itu jangan sampai terjadi. Gitu. Baik. Kami pahami betul bahwa semuanya ini masih panjang, ada bulan-bulan berikutnya sampai Oktober. Dan juga tadi Mas Awi masih digodok dan sebagainya. Tapi tentunya ada beberapa nama mungkin yang bisa, tadi apakah kemudian masuk dari nama-nama yang Mas Bang Kodari ini tadi masuk pembahasan, memenuhi kriteria? Saya kan baru mendengar dari Mas Kodari tadi. Jadi belum bisa ngecek ke dalam gitu kan. Tapi yang saya sebut tadi kan sebetulnya udah disebut Pak Jokowi 7 nama itu. Iya, baru Pak Amin yang saya sebut cuman. Kalau 7-nya dari Pak Jokowi. Baik. Kan nyebutnya secara sporadis gitu. Oke. Kita akan jeda sejenak, tapi satu hal lagi mungkin nanti setelah jeda yang saya ingin sekali tanyakan ke Mas Awi, karena ada yang klaim semuanya dari P3. Ini membuat kami masyarakat bertanya-tanya, cukup solidkah support dari P3 ini untuk merapat ke PDIP? Karena ada juga tokoh-tokoh senior P3 yang mengatakan bahwa sebenarnya konstituen akar rumput 95% itu tidak akan mendukung keputusan ini dan akan memberikan suaranya ke calon lain. Benar nggak Mas Awi? Tapi setelah yang berikut ini ya, Anda bisa dapatkan jawabannya. Siapa ya itu?